Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 16. Hendra semakin gencar. Mas Hendra dan Dewi saling berkejaran di ruang tamu. Sungguh membuat perasaanku semakin benci dan muak atas perilaku mereka. Kuperhatikan mereka terus dengan melipat kedua tangan di depan dada hingga mereka menyadari kehadiranku di sana. "Rini, kapan kamu datang?" Mas Hendra segera menghampiriku. Sebenarnya, aku sangat malas meladeni ucapannya. Mas Hendra sepertinya tidak merasa bersalah sedikit pun dengan apa yang barusan dia lakukan bersama Dewi. "Aku baru saja tiba. Kalian lagi apa? Sepertinya kalian begitu bahagia hari ini." "Kami lagi membuang penat setelah siaran bekerja. Aku ingin sekali mengajakmu, tapi kamu belum juga pulang. Terpaksa Mas mengajak Dewi, mumpung dia juga sedang bersantai." "Kalau begitu, lanjutkan permainan kalian. Aku mau mandi dulu." Kutinggalkan Mas Hendra begitu saja. "Bagaimana ini, Mas?" Terdengar suara Dewi samar-samar. "Kamu tenang, semuanya akan baik-baik saja. Rini tidak bakalan curiga setelah mendengarkan jawabanku tadi." Di dalam kamar, aku hanya tersenyum. Berbuatlah sesuka hati sebelum semua itu terlarang bagi kalian. Aku segera membersihkan diri, lalu keluar melanjutkan memantau perkembangan toko. Alhamdulillah, makin hari penjualan kami semakin meningkat, apalagi dengan adanya kerjasama dengan Pak Reno. Toko kami sudah dikenal luas dan banyak mendapat promosi dari orang-orang yang aku kenal selama aku bekerja di perusahaan itu. Sedikit demi sedikit, dalam pintu terbuka. Aku pura-pura tidak melihat Mas Hendra masuk. Kusibukkan diri dengan memainkan smartphone-ku. "Sayang, kamu lagi ngapain?" Mas Hendra memelukku dari belakang. "Lagi balas pesan dari ibu." Balasku berbohong. "Sudah lama aku tidak menjenguk mereka. Bagaimana kalau akhir pekan kita ke rumah ayah?" "Mas serius?" Aku pura-pura kaget dan bahagia. Tumben sekali Mas Hendra mengajakku ke sana. Biasanya, jika aku mengajaknya ke rumah orang tuaku, Mas Hendra pasti menolak dengan 1001 alasan. Tentu aku serius. Aku ingin menjalin hubungan baik dengan mereka yang selama ini renggang karena kesibukan. Semoga dengan aku ke sana, hubungan keluarga akan semakin baik. Semoga saja. "Rini, boleh aku tanya sesuatu padamu?" Ini yang aku tunggu. Pasti di balik kebaikan Mas Hendra ada sesuatu terselubung. "Bagaimana dengan pemindahan tangan atas rumah dan tanah ini? Mas bukannya ingin buru-buru atas itu, tapi pihak bank yang pernah Mas hubungi meminta agar Mas segera mengurusnya." Apa aku bilang? Mas Hendra ini benar-benar ular berkepala dua. Dia akan baik padaku dan keluargaku di saat ada maunya saja. Setelah itu dia kembali pada sifat aslinya. Kalau Mas Hendra ular berkepala dua, maka aku ular berkepala 10 bahkan lebih. Kalau Mas Hendra benar-benar membutuhkan dana untuk menggadaikan tanah ini, kenapa bukan aku saja yang bertanda tangan agar prosesnya lebih cepat daripada harus ke sana kemari mengurusnya, dan tentunya butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Mas Hendra mencoba memutar otak bagaimana cara membalas pertanyaanku. Mas juga maunya begitu, tapi pihak bank mana mau memberikan pinjaman apalagi sebanyak itu kalau tanah ini masih atas namamu, mengingat kamu hanya ibu rumah tangga biasa yang sama sekali tidak berpenghasilan. Beda halnya denganku,
yang seorang karyawan di perusahaan ternama. Baru pegawai pemasaran saja, lagaknya sudah seperti pemilik perusahaan. Lagian gajinya mana cukup untuk mengembalikan uang bulanan nantinya. Hendra, ada baiknya kamu mengurus keuangan keluargamu dulu, baru meminta pinjaman dari bank. Miris sekali melihat keluarga mereka itu. Ingin bergaya, tapi mengandalkan rumah dan tanah warisan orang lain. Baiklah, besok Rini akan mengurus semuanya. Setelah selesai, Rini akan menghubungi Mas. Kupaksakan diri sekali lagi tersenyum dengan pria yang hanya mencintai hartaku saja. Seolah mendapat durian runtuh, Mas Hendra hampir saja melompat, saking gembiranya. Terima kasih sayang. Mas janji akan mencukupi semua keinginanmu jika usaha Mas kelak berjaya. Mas akan kabar ini pada ibu kalau kamu sudah sepakat atas pemindahan kepemilikan tanah dan bangunan ini. Mas Hendra segera keluar. Langkahnya bak tidak menyentuh lantai. Saking gembiranya sebab keinginannya sudah di depan mata. Jangan harap semudah itu aku menyerahkan hartaku pada kalian. Lebih ada faedahnya jika aku serahkan tanah dan rumah ini pada panti sosial daripada menyerahkan pada orang-orang seperti kalian itu. Segera aku cari kontak Pak Yusuf. Aku harap apa yang aku suruhkan padanya sudah selesai. Halo Pak, maaf jika Rini mengganggu sejenak waktu Bapak. Begini Pak, Rini mau tanya, apa tugas yang telah aku serahkan pada Bapak sudah selesai? Soalnya Rini sangat membutuhkan surat itu. Bapak yang harusnya minta maaf karena lambat mengabari ini. Tinggal penandatanganan dari pihak pertanahan. Setelah itu selesai urusan. Balas Pak Yusuf dari dalam handphone. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu, kapan kira-kira Rini bisa mengambilnya? Kalau tidak ada halangan, besok siang. Kita bertemu di kafe yang kemarin. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Bu Rini. Kuputuskan sambungan telepon di antara kami. Sekarang permainan dimulai. Kalian kubiarkan menang. Tetapi dalam kemenangan itu kehancuran kalian berawal. Kalian menyakitiku satu kali, maka akan kubalas 3 kali lipatnya dari itu. Aku tersenyum sembari menyimpan handphoneku di atas nakas. Kubaringkan tubuhku di atas pembaringan. Aku berharap hari esok akan lebih indah dari hari ini. Kicauan burung-burung dan kokok ayam jantan saling bersahutan menyambut datangnya pagi. Embun yang semalam hinggap di dedaunan tersapu hilang dengan munculnya mentari pagi di ufuk barat. Aku kembali bersiap-siap untuk bekerja. Kulihat Mas Hendra sudah tidak ada di atas pembaringan. Tempatnya terlihat rapi dengan selimut masih terlipat di atas bantal. Sepertinya semalam Mas Hendra tidak tidur di sini. Mungkin dia tidur di rumah orang tuanya untuk merayakan keberhasilan mereka akan menguasai seluruh hartaku. Kuambil tasku dan segera keluar dari dalam kamar. Mbak sudah mau berangkat? Sambut Dewi yang berdiri di depan pintu kamar. Tumben sekali Dewi menyambutku seperti ini. Apa ini salah satu skenario mereka? Berbaik-baik padaku setelah keinginannya tercapai, lalu mengempaskanku begitu saja. Iya, tumben sekali kamu menjemputku seperti ini. Kita sudah bak nyonya dan pembantu. Seketika wajah Dewi berubah masam setelah aku lepaskan kalimat itu. Saya datang kemari hanya ingin memberitahu kalau sarapan Mbak sudah siap. Dan satu lagi, Mas Hendra bilang, jangan lupa beri kabar padanya nanti.
Kabar apa maksudnya ini? Aku pura-pura tidak tahu. Kata Mas Hendra, masalah pemindahan aset rumah dan tanah ini. Sepertinya Mas Hendra begitu percaya, hingga hal seperti ini pun harus disampaikan padamu. Atau jangan-jangan kalian memiliki hubungan spesial? Hubungan spesial apa maksudnya, Mbak? Terlihat Dewi gelabatan. Bibirnya yang tadi merah menyala, tiba-tiba berubah pucat. Aku hanya bercanda. Mana mungkin kalian bisa memiliki hubungan seperti itu. Kamu sudah aku anggap saudara, sedangkan Mas Hendra itu suami setia. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Soal sarapan, lain kali saja. Segera aku tinggalkan Dewi yang masih syok dengan ucapanku. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara komen. Terima kasih.